Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya bersama Dr. Juhendro, spesialis penyakit dalam di Kabupaten Ketapang. Nah, ini kita menjelang puasa. Besok kita sudah puasa, dan biasanya salah satu penyakit yang berkenaan dengan puasa ini juga adalah penyakit MAH. Nah, kita akan tanya-tanya dokter, sebaiknya bagi penderita MAH itu menjalani puasa seperti apa? Bagaimana, dok? Ya, Bang Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Juhendro, spesialis penyakit dalam. Ya, ini topik yang menarik sekali, Bang Yasmin. Sebentar lagi kita puasa, tidak terasa ya, Bang ya. Kita alhamdulillah sampai di bulan puasa atau Ramadan 1444 Hijriah. Betul. Ya, ini menarik bahwa sakit MAH dengan puasa. Jadi perlu saya luruskan dulu lah sedikit. Sakit MAH itu sebenarnya ada dua macam, Bang. Sakit MAH itu sendiri dan sakit asam lambung. Nah, jadi sakit MAH ini biasa kita nyebutnya sindrom dispepsia atau kumpulan gejala yang berhubungan dengan sakit MAH. Dispepsia itu ada dua macam, Bang, yaitu dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dispepsia fungsional ini dia secara fungsi lambungnya aja yang terganggu, Bang. Kalau dispepsia organik itu ada kelainan organ lambung. Ya, biasanya pasien sudah dilakukan pemeriksaan teropong atau bahasa medisnya endoskopi. Jadi biasanya ditemukan luka lambung, licin lambung, ada istilahnya luka yang dalam, perdarahan dan segala macam, Bang. Itu dispepsia atau kita nyebutnya sakit MAH, Bang. MAH itu kan bahasa luar ya, Bang ya. Artinya lambung. Dan yang kedua yaitu sakit asam lambung, Bang. Atau bahasa medisnya GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi sakit yang berhubungan dengan meningkatnya asam lambung atau naiknya asam lambung, Bang, sampai ke tenggorokan atau di belakang rongga mulut, Bang. Jadi itu harus kita bedakan dulu. Dari gejala ya mirip-mirip lah, dispepsia atau MAH dengan GERD atau asam lambung tuh mirip-mirip aja, yaitu perut begah, nyeri ulu hati, perih di ulu hati, terasa ditusuk-tusuk ulu hati, terasa penuh, terasa kembung, mual, muntah, itu mirip lah. Tapi yang membedakan sakit MAH atau dispepsia itu dengan GERD atau asam lambung itu yaitu adanya sensasi naiknya asam lambung ke atas sampai ke belakang rongga mulut, atau kita biasa nyebutnya dengan heartburn. Jadi terasa panas, terbakar di dada dan sampai terasa ke tenggorokan atau belakang rongga. Nah, itu membedakannya itu, Bang. Terus kalau untuk yang GERD, kalau yang dispepsia kan kita udah jelaskan tadi, ini ada fungsional, fungsinya terganggu, dan ada yang organik, ada kelainan organ. Tapi kalau untuk GERD penyebabnya itu karena gangguan, kita nyebutnya otot-otot pintu bawah kerongkongan lah, atau pintu sphincter. Jadi pintunya itu terganggu, Bang, tidak menutup dengan baik atau tidak menutup. Jadi akhirnya asam lambung yang harusnya di lambung dan turun ke bawah, dia naik ke atas ya. Gitu. Jadi gejalanya yang membedakan heartburn itu terasa panas untuk GERD atau asam lambung. Nah, ini menarik sekali. Kita menjelang bulan puasa, kita kaitkan MAH atau asam lambung ini dengan puasa. Sebenarnya tidak menjadi halangan lah untuk pasien-pasien yang sakit MAH untuk melakukan puasa. Kecuali dia ada benar-benar ada kelainan organik itu, Bang. Dispepsia, kelainan organik yang dalam kondisi berat, yang masih dalam pengobatan yang intens, itu butuh konsultasi lah dulu ke dokter untuk menanyakan bisa atau tidaknya melakukan puasa. Tapi kalau sakit dispepsia fungsional itu boleh. Dispepsia organik yang masih ringan dan terkontrol dengan rutin minum obat itu juga boleh. Dan GERD juga boleh. Yang penting apa yang pentingnya ini, Pak? Nah, itu makanya tipsnya apa? Bagi masyarakat yang merasa sakit MAH atau memang mengalami sakit MAH tapi dia kepingin berpuasa, apa yang mereka harus lakukan? Yang pertama yaitu makan atau santapan sahur dan berbuka itu secukupnya saja, Bang.
Secukupnya saja itu jangan berlebihan. Jangan melakukan satu santapan atau hidangan makan satu kali dalam jumlah yang banyak saat sahur maupun saat berbuka. Jadi sedikit-sedikit dululah, perlahan-lahan, tapi nanti akan dalam jumlah yang cukup. Misalnya nih, pada saat berbuka, makanlah makanan ringan dulu Bang. Makan ringan secukupnya. Habis itu lakukanlah sholat maghrib. Habis itu sholat maghrib, makan lagi lah secukupnya. Habis itu dilanjutkan dengan tarawih. Terus setelah tarawih nih Bang, biasanya kan kita sering lapar nih Bang. Nah, ketika tarawih, habis tarawih kita lapar, makanlah makanan yang secukupnya juga, yang penting yang bernutrisi dan tinggi serat, misalnya buah kurma atau makanan-makanan ringan lah seperti biskuit atau buah-buahan yang tidak kecut lah rasanya Bang. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, hindari makan yang terburu-buru Bang, atau cepat-cepat lah. Maksudnya? Jadi, mengapa tidak boleh terburu-buru makan ini bagi penderita MAH ini? Gitu. Jadi kan biasanya kita sahur nih, kesiangan, udah mepet, pasti buru-buru. Pada penderita sakit MAH atau asam lambung ini dihindari Bang, karena makan yang cepat, secara cepat, apalagi ditambah sering ngobrol, sambil ngobrol itu akan memicu udara-udara atau gas-gas yang masuk ke lambung, akan menambah gas asam lambung itu, akan perut terasa penuh. Jadi sebaiknya saat makan tuh perlahan dan jangan ngobrol juga. Iya, itu kan sudah ajaran agama lah. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam kebudayaan Barat, justru mereka ngobrol saat makan. Ya, itu pada penderita sakit MAH atau asam lambung itu hal dihindari. Yang ketiga, yaitu komposisi makanannya itu harus bergizi dan seimbang Bang. Yang penting kan tetap karbohidrat ya. Karbohidrat itu nasi, oatmeal, dan hindari makanan-makanan yang memicu untuk terjadinya peningkatan asam lambung. Seperti apa itu? Misalnya makanan cepat saji, kita sebutlah pizza misalnya. Makanan-makanan yang pedas, yang berlevel-level itu Bang. Sekarang ada tren nih level. Iya betul. Terus makanan-makanan yang terlalu asam, ada mengandung cuka, atau minuman-minuman yang mengandung soda. Kafein tinggi, gitu Bang. Itu sementara dihindari atau dikurangi lah paling enggak. Jadi udah 4 tips sebenarnya Bang. Yang pertama, makanan yang istilahnya secukupnya, kan, makan secukupnya, jangan berlebihan. Yang kedua, jangan terburu-buru, perlahan-lahan. Yang ketiga, makanan yang seimbang, ada nasi, lauk, sayur, kalau bisa minum susu. Yang keempat, yang itu menghindari makanan-makanan memicu meningkatnya asam lambung atau mengganggu organ lambung kita lah Bang, kecut, asam, cuka, soda, kafein. Terus yang kelima, yaitu kendalikan emosi juga Bang. Apa hubungannya ini dengan emosi ini? Ini menarik kan? Ya kita tahu lah manfaat puasa itu luar biasa. Bukan hanya untuk menahan hawa nafsu, menahan haus dan lapar, tapi juga kan kita menahan emosi. Jadi emosi, coba kendalikanlah emosi. Walaupun dalam kondisi perut lapar, perut perih misalnya, tetap kendalikan emosi. Lakukan hal-hal yang menenangkan emosi lah. Kalau dalam Islam bulan puasa kan ada rusan, baca-baca atau menonton video-video tausiah misalnya, atau melakukan hobi-hobi yang ringan lah, yang tidak memeras energi atau tenaga lah Bang. Begitu Bang. Intinya di situ Bang. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, sering sekali kan kita ngantuk nih Bang. Ngantuk, habis makan ngantuk. Nah, tips yang terakhir, hindari makan tidur setelah makan. Kan sering sekali nih sahur kan Bang. Sahur subuh itu. Benar.
makan sahur kenyang terus ngantuk terus pengennya tidur aja. Iya. Diusahakan ditahan lah bang, paling tidak 2 jam, minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Biarkanlah makanan yang kita makan turunlah dari lambung, usus 12 jari, biarkan turunlah agar menghindari tidak naik lagi bang ke kerongkongan dan ke atas. Iya, iya, betul. Seandainya lah nih bang, misalnya malamnya kurang tidur habis tadarusan, tidur kurang, pas habis sahur ngantuk sangat berat, habis sahur subuh kepengen tidur, ya diusahakan posisi tidurnya harus posisi yang setengah duduk gitu bang, diganjal pakai bantal tinggi. Yang penting diusahakan posisi kepala dan bahu tetap dalam kondisi lebih tinggi dari perut bang. Intinya di situ bang. Berarti ada 9 tips. 6. Oh, 6 tips. 6 tips. Tapi gini, yang subuh tadi kan kalau subuh makannya sedikit-sedikit, kadang-kadang kan kita kan subuh itu cuma sekali makan. Nah, sebaiknya mencicil perlahan-lahan bang. Oh, perlahan tadi itu. Bangun jam setengah 3 lah. Iya, katakan setengah 3. Makan besar lah, secukupnya dalam porsi yang tidak banyak. Habis itu perlahan makan buah, makan kurma, minum susu, makan biskuit kan bisa. Jadi istilahnya perlahan-lahan tapi dalam kondisi cukup. Intinya kan puasa itu kan bang, sangat baik sekali buat kesehatan. Justru sebenarnya bagi penderita MAH itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali, bisa menyembuhkan MAH bahkan. Bisa memperbaiki atau mengobati sakit MAH. Karena yaitu waktu makan sudah jelas, ya kan bang ya. Saat sahur dan saat berbuka saja. Tapi kalau hari-hari biasa mungkin pagi tidak sarapan, tiba-tiba jam 9 makan pedas, siang makan gorengan, dan godaannya lebih banyak di luar puasa itu justru. Dan yang paling penting suasana hati kan lebih tenang, secara emosi juga lebih baik bang. Akhirnya produksi asam lambung, kondisi lambung bisa menjadi lebih baik dibanding bulan biasa. Luar biasa bang manfaat puasa. Dan itulah tips-tips agar pasien atau penderita MAH atau asam lambung bisa melakukan puasa dengan baik dan lancar. Tapi tetap saya garis bawahi, jika ada keluhan atau punya sakit MAH yang berat atau asam lambung yang berat, silahkan konsultasi ke dokter-dokter bapak ibu atau anda terdekat di sekeliling anda agar lebih nyaman, lebih tenang dalam mempersiapkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bang. Iya, oke. Dr. Johendro, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang, dan saya kira ini sangat bermanfaat untuk penderita MAH dan juga bagi masyarakat semua, karena banyak yang tidak menyadari juga bahwa perlunya misalnya makan perlahan, makan yang beragam, makanan yang bergizi, dan bulan puasa itu kadang-kadang cenderung makan yang pedas. Betul Pak. Saya Dr. Johendro, spesialis penyakit dalam, mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya Dr. Johendro dari ID Cabang Ketapang, RSUD Dr. Agus Ketapang, Klinik Denis, dan kebetulan saya juga Ketua Bidang Sosial Pengurus Masjid Agung Ikhlas Ketapang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.